Selamat sore, suster dan saudara-saudari. Marilah kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-16. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa untuk keselamatan kekal saudara-saudari kita, Franciscus de Sales Hedi yang dipanggil Tuhan 110 hari yang lalu, Petrus Antoni Hardi, Chen Xiong Lim, Yohanes Hardi, Nini Hardi, Nini Chen, Maria Chen Yungman. Semoga mereka semua berbahagia bersama dengan para kudus, diampuni dosa-dosanya, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita. Kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami meluluhkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tuhan yang
kasihanilah aku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu sumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, pasti kita pernah berdoa supaya Tuhan itu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan, kok saya gampang marah ya? Kok saya pemalas? Kok saya suka minum-minum? Suka dugem misalnya. Tolong dong ini dihilangkan begitu. Kita berdoa bukan hanya sekali tapi berkali-kali begitu. Tetapi kenyataannya seringkali bukan malah menjadi baik, malah seakan-akan kebiasaan buruk tersebut semakin menjadi-jadi. Loh kok enggak hilang ya? Besoknya sepertinya sadar, hari ini sadar, besok kita ulangi lagi. Atau seringkali kita berjanji untuk tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Hari ini kita janji, Tuhan, saya janji tidak akan menunda-nunda lagi, tidak akan telat, tidak akan negatif thinking terhadap orang lain, tidak mudah iri, tidak sombong misalnya. Saya janji. Tetapi kenyataannya seringkali bukan menjadi baik, justru menjadi semakin parah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita alami, seringkali kita juga menjadi frustrasi. Kemudian merasa tidak ada gunanya berusaha. Percuma, seperti tidak ada hasilnya. Bahkan misalnya ada kesempatan pengakuan dosa yang mungkin setahun hanya 2 kali. Natal, Paskah itu. Kita terasa enggan untuk datang kepada imam mengaku dosa. Dalam pikiran dan hati kita selalu mengulang pertanyaan yang sama, hari ini saya ngaku dosa, besok saya ngulangi lagi. Serasa percuma, tidak bisa lepas. Nah, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, sebenarnya kita disadarkan di mana ada gandum, ternyata di situ pula ada ilalang. Di mana ada sesuatu yang positif, ternyata juga mengintip yang negatif-negatif itu. Bahkan yang negatif itu dalam diri kita bisa lebih menguasai, seperti berlomba. Ketika Tuhan menaburkan kebaikan keselamatan kepada kita, ternyata setan si jahat itu tidak tinggal diam. Tadi dikatakan bahkan dalam perumpamaan, malam-malam mereka menebarkan lalang atau kejahatan, sesuatu yang buruk. Pengalaman ini pun sebenarnya juga dialami oleh Santo Paulus. Dia rasul yang luar biasa. Tetapi dia juga pernah berdoa sama seperti kita. Tuhan tolong ambillah duri dalam daging ini. Ini kan seperti doa kita. Tuhan tolong dong, lepaskan saya dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Masing-masing orang beda-beda. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah mengambil duri dalam daging itu. Itu menurut pengalaman Santo Paulus. Dia juga harus bergulat, harus bergumul sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu catatan penting yang perlu kita renungkan. Mungkin kita bertanya, kenapa jawaban Tuhan dalam perumpamaan ini sebenarnya yang menjadi sikap hati Yesus dan sikap hati Allah itu berbeda dengan permintaan kita. Ketika para pelayan mengatakan, boleh enggak saya cabut supaya nanti jelas perkembangan gandum itu menjadi baik, jawabannya berbeda. Dan jawaban itu juga saya kira yang sering kita alami, kita rasakan. Kenapa Tuhan tidak segera menyelesaikan kalau itu memang tidak baik? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama alasannya adalah seperti yang dikatakan kepada Santo Paulus, ternyata kasih karunia Allah itu cukup bagi kita untuk memenangkan pergumulan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Itu yang pertama. Mari kita sadari itu. Ternyata Tuhan tidak segera memisah, tidak segera mengambil lalang atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita supaya kita berjuang. Bukan seperti robot.
Dan Tuhan memastikan, Yesus memastikan bahwa kasih karunia Allah itu cukup diberikan kepada kita supaya kita kuat, supaya kita juga bergerak, supaya kita juga melawannya, berjuang, berlomba, tidak menyerah terhadap kuasa si jahat. Lalu yang kedua, mari kita sungguh menyadari bahwa ternyata kasih Allah itu ditunjukkan dengan kesabaran yang luar biasa. Ini kan gambaran kehidupan kita. Setiap saat Allah itu sabar terhadap diri kita, menunggu, tidak segera mematikan. Bisa jadi kalau kita dimatikan hal negatifnya, kita mati semua. Karena tidak imbang, mungkin lebih banyak hal yang buruk daripada hal yang baik. Mari kita juga menyadari yang ketiga bahwa perjuangan kita adalah supaya terang yang ada di dalam diri kita, cahayanya itu lebih besar daripada kegelapan. Mari kita menjadi masuk dalam barisan terang, bukan justru menambah barisan kegelapan. Tetapi setiap kehadiran kita mungkin juga dalam pikiran dan hati kita, mari kita memperbesar terang itu dengan membiarkan Roh Kudus sekali lagi menyertai kehidupan kita menuju kepada keselamatan. Lalu yang ketiga, ketika Allah itu sabar terhadap diri kita sendiri, maka mari kita juga belajar sabar terhadap diri kita. Sabar, jangan buru-buru. Yang namanya perubahan itu butuh proses, terutama perjuangan dalam kehidupan rohani untuk menjadi pribadi yang baik. Tapi selanjutnya, kita juga bisa belajar bahwa jawaban Yesus yang tidak seperti yang kita harapkan, itu juga menjadi dasar bagi kita bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Yesus itu sabar dengan diri kita diajak untuk sabar dengan diri kita juga. Tetapi kita juga diajak untuk sabar terhadap orang lain yang masih dalam proses menuju kepada pertobatan. Karena panggilannya sama, kita juga sama-sama manusia yang seringkali juga jatuh dalam dosa. Allah sabar terhadap kita diminta untuk sabar terhadap diri kita sendiri, tetapi mari kita juga sabar terhadap orang lain, jangan buru-buru. Seringkali kita gampang mencap negatif orang lain. Dan hari ini kita semua diajak untuk memiliki hati seperti hati Allah. Hati yang baik, hati yang sabar, hati yang siap menunggu kita kembali kepada Allah dalam pertobatan yang sejati. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita syukuri segala rahmat berkat kasih karunia Allah itu. Dan semakin percaya bahwa itu cukup bagi kita untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang siap untuk diselamatkan sambil membawa serta semakin banyak orang kepada Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia naik ke surga, duduk di sebelah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran.
Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang tua dan pendidik. Semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita secara lahir batin. Semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini, semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Fransiskus de Sales Hedi, Petrus Antoni Hardi, Yohanes Hardi, Nini Hardi, Maria Chen Yungman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 22 Juli 2023. 1. Agenda kursus persiapan perkawinan Dekanat 1 Palembang. Akan diadakan kursus persiapan perkawinan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus di Paroki Santa Maria. Syarat kuperper: 1. Fotokopi surat permandian. 2. Surat pengantar dari pastor paroki. 3. Foto 3x4 3 lembar. 4. Biaya per orang Rp250.000. 5. Pendaftaran langsung ke Saudara Adit, Sekretariat Paroki Katedral Santa Maria Palembang. 2. Dalam menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli 2023, kami dari Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus akan membuka bazar buku dari perpustakaan paroki yang akan dipajang di halaman gereja setelah misa. Umat dan anak-anak boleh mengambil buku-buku yang ada dengan memberikan dana sukarela ke dalam kotak yang tersedia. Dana yang terkumpul akan disumbangkan ke Panti Asuhan Pasang Surut. Mohon partisipasi seluruh umat. 3. Rekoleksi misdinar, calon misdinar dan calon komuni pertama. Akan diadakan rekoleksi untuk misdinar, calon misdinar, dan calon komuni pertama dengan tema pelayanan seorang misioner. Rekoleksi akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 10 sampai dengan 14. Tempat di Aula Gereja Hati Kudus lantai 3. Mohon dukungan dari para orang tua. 4. Kolekte Minggu 16 Juli 2023 sejumlah Rp22.594.000. Dana operasional sejumlah Rp13.091.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, kita syukuri kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja yang melayani dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. syukur kepada Allah.